Terjadi kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di ruas tol Batang Semarang, tepatnya di Simpang Susun Kerapia, kilometer 420A, Kota Semarang, pada Senin 22 Desember dini hari. 16 penumpang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat peristiwa tersebut, sementara belasan orang lainnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Selengkapnya, saudara, terkait kecelakaan maut bus Cahaya ini akan disampaikan jurnalis Tribun Jateng Rezanda Akbar. Selamat pagi. Akbar, bisa Anda laporkan seperti apa penanganan dari pihak kepolisian atas kecelakaan bus Cahaya di tol Semarang ini dan apa hasil sementara olah TKP terkait penyebab kecelakaan? Ya, Polda Jawa Tengah bersama Polrestabes Semarang terus melakukan penanganan intensif pasca kecelakaan bus PO Cahaya di Trans kilometer 420A Batang Semarang atau di eksit tol Krapyak. Polisi telah melakukan olah TKP lanjutan, pengamanan sopir, serta mengkoordinasikan proses identifikasi korban bersama rumah sakit dan tim forensik posko keluarga. Posko keluarga korban maksud saya tetap dibuka, sementara koordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah dan Jasa Raja dilakukan untuk penanganan korban luka dan santunan korban meninggal dunia juga akan dilakukan seperti itu. Ya, Rezanda, kemudian apa hasil sementara olah TKP terkait penyebab kecelakaan ini? Oke, dari hasil sementara menunjukkan kecelakaan ini merupakan kecelakaan tunggal, terus diduga kehilangan kendali saat maju dari arah Jakarta menuju Yogyakarta, lalu menabrak pembatas jalan dan terguling. Penyebab pasti dalam penyelidikan, masih dalam penyelidikan kepolisian, juga tengah menunggu hasil tes urin sopir untuk memastikan ada atau tidaknya pengaruh narkoba atau zat terlarang yang ada di tubuh sopir seperti itu. Rima. Baik, saat ini sopir bus tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan seperti apa kondisinya, rekan Rezanda? Ya, berdasarkan data pembaruan tadi ada sekitar 16 penumpang yang sebelumnya adalah 15 penumpang dinyatakan meninggal dunia, sementara 18 penumpang lainnya selamat dan menjalani perawatan. Korban meninggal dan disemayamkan di RSUP Karyadi Semarang dan RS Tugu Semarang. Dan satu korban meninggal di RS Tugu Semarang usai dilakukan perawatan. Korban selamat di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang, ada di Rumah Sakit Columbia Asia, Rumah Sakit Tugu, serta rumah sakit lainnya. Mayoritas korban berasal dari Boyolali, Klaten, Yogyakarta, dan juga ada penumpang dari Bogor dan Jakarta. Dan dari data yang diterima Tribun Jateng adalah sopir merupakan bernama Gilang yang termasuk dari korban selamat. Kemudian ada Jihan yang mengalami patah tulang, Ruyanti berusia 54 tahun warga Boyolali, kemudian ada Karnoto Bayat berusia 30 tahun, kemudian ada Afis Ahmad berusia 20 tahun warga Bogor, kemudian ada Robert 39 tahun warga Bogor, kemudian ada Ardi Indah warga Prambanan berusia 50 tahun, kemudian ada Ana, uh, kemudian ada Naim berusia 52 tahun warga Bumiayu, ada Raffi 19 tahun warga Ciputat, 12 kemudian ada Parwono berusia 57 tahun warga Wonogiri, dan kemudian ada Ahmad Purnomo warga Tawangsari yang berusia 40 tahun. Dan kemudian ada Prismadika 32 tahun warga Klaten, dan 4 orang lainnya masih dilakukan pendataan, begitu pula data 16 korban yang meninggal dunia. Dari korban yang selamat rata-rata mengalami luka di bagian tubuh sebelah kiri karena bus yang terjatuh tersebut terguling di bagian kirinya, seperti itu, Rima. Baik, Rezanda, kita akan nantikan update informasi terkait peristiwa ini. Terima kasih atas laporan Anda, Rezanda. Selamat kembali bertugas. Oh, enak yang Melayu banget ora. Nek parita. Mungkin bagian ke arah Columbia begitu 86. Yang pertama-tama kami mengucapkan duka cita, bela sungkawa dan prihatin dengan kejadian yang terjadi pada dini hari tadi pukul 1.00, kecelakaan bus yang mengakibatkan korban 16 meninggal dunia, kemudian 8 luka, yang saat ini korban meninggal dunia disemayamkan di Rumah Sakit Karyadi dan satu di Rumah Sakit Tugu. Ini menjadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan untuk korban yang
luka-luka sepenuhnya nanti ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang meninggal kami juga sudah koordinasi dengan Pak Dokter untuk segera diidentifikasi. Postmortem, antemortemnya sudah kita siapkan nanti di sini. Kita membuka posko bagi keluarga yang meninggal dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian Polda Jawa Tengah dan rumah sakit. Nanti kita akan melakukan pengantaran jenazah ke kediaman masing-masing. Kemudian juga hal-hal yang lain yang bisa kita bantu, segera mungkin kita bantu untuk mempercepat proses. Antara lain jasara harja juga sudah ada, sudah siap nanti untuk memberikan santunan. Kami berpesan kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, Polda Jawa Tengah bersama stakeholder terkait, bersama Pemprov dan seluruh stakeholder sudah menyiapkan 365 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos kesehatan yang tersebar di seluruh ruas jalan, tempat keramaian, dan tempat wisata. Silahkan dimanfaatkan pos-pos tersebut untuk istirahat, untuk cek kesehatan, cek kendaraan, semuanya kami siapkan untuk melayani masyarakat. Baik, terima kasih itu. Dari hasil penyelidikan sementara Bapak, penyebab Bapak dari hasil penyelidikan sementara Bapak? Masih dilakukan penyelidikan, dugaan awal adalah laka tunggal. Nanti terhadap driver, sopirnya juga sedang kita tes untuk urin. Kita tes apakah yang bersangkutan menggunakan narkoba atau kandungan zat yang dilarang lainnya. Sejauh ini kondisi sopir gimana Bapak? Sopir selamat dan diamankan di Polrestabes Semarang. Kondisi luka korban meninggal sama luka-luka mungkin seperti apa? Sebagian besar luka di sisi kiri sesuai dengan jatuhnya bus. Apakah ada dugaan? Ya nanti kita selidiki, makanya sekarang kita lagi cek urin, cek narkobanya, apakah nanti seperti apa hasilnya, nanti kita akan rilis kemudian. Dari korban kebanyakan dari warga mana atau apakah ini termasuk dalam angkutan mudik juga? Ini bis reguler dari Bogor menuju Jogja. Sebagian besar korban wilayah penumpang wilayah Boyolali, Klaten, Jogja, Bogor, Jakarta. Berarti saat mudik Nataru ini ya Pak ya? Ya, semoga ini kejadian yang terakhir dan tidak terulang lagi. Untuk antisipasi kejadian terulang Pak, ada langkah persuasif dari pihak Polda Jateng maupun Polrestabes ya Pak? Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, silahkan dimanfaatkan pos-pos apabila capek, kemudian istirahat, kemudian memanfaatkan layanan kesehatan yang ada di masing-masing pos. Saya kira sudah kami dirikan semuanya bersama-sama di sepanjang rest area, di sepanjang jalur arteri, dan di tempat-tempat wisata. Semua pos pelayanan, pengamanan, dan pos kesehatan terpadu sudah siap. Dan jumlah luka-luka ada berapa dan sebarannya di mana? Oke, siap. Nanti sama semuanya ya. Siap. Nek parita. Mungkin sebagian ke arah Kolombia begitu 86. Monitor. Berarti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian, nah kita. Oke, di monitor. Silakan balik kanan. Masih jatuh.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.